Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 31 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-22. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, sungguh penuh wibawa sabda Putramu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami wartakan kepada sanak saudara kami dan siapapun yang kami jumpai demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ini Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadik dia dan katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari Sabat adalah hari khusus bagi umat Israel. Mungkin kita perlu belajar dari hal-hal tertentu. Pokoknya sejak Jumat sore semua ibu sibuk masak dan sebagainya untuk mempersiapkan hari Sabat. Dan terutama kaum laki-laki, mereka siap dengan pakaian jas, ya, pakai topi khusus, pakai pakaian hitam-hitam, pergi ke bait Allah. Saat sekarang mereka tidak punya bait Allah, tetapi hanya berdiri di tembok ratapan. Mereka juga memasukkan gulungan-gulungan doa di celah-celah batu. Bait Allah sudah lama runtuh. Namun tradisi keyahudian, tradisi Israel, Yahweisme tetap berjalan. Di tembok ratapan itu dibagi dalam dua bagian, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Dan di sana begitu banyak kitab Taurat, setiap orang ambil kitab Taurat itu. Ada yang duduk-duduk dan di dalam itu. Kemudian juga ada yang berdiri berdoa dengan menganggukan kepala sesuai dengan kebiasaan mereka. Nah, Yesus mengajar. Tentu pada hari Sabat bermacam-macam orang datang ke situ. Ada yang kerasukan setan. Maka Yesus menghardik. Setannya lari. Dan orang itu menjadi sehat kembali. Nah, saudaraku terkasih, sering juga atau kadang-kadang kita juga menghadapi orang yang kerasukan setan. Maka apa rumusannya? Dalam nama Yesus keluarlah dari orang ini. Biasanya menghilang. Mendengar kata Yesus saja, setan sudah gemetar dan pergi. Apalagi Yesus sendiri yang menghardik setan itu. Apa yang perlu kita pelajari?
dan betul kita pelajari, ya, biarpun kita pada hari tertentu misalnya pergi berdoa di gereja, kalau ada orang yang kerasukan setan, maka sebagaimana Yesus melakukannya, kita urus mereka supaya mereka sembuh, atau paling kurang dipinggirkan dulu supaya tidak mengganggu upacara. Tetapi Yesus dengan seluruh hati melaksanakan tugasnya. Ini yang perlu kita ambil. Pada hari Sabat dia mengajar, dia juga mempraktekkan apa yang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak kaku, fleksibel. Nah, fleksibilitas inilah yang dilaksanakan oleh Yesus karena Yesus mencintai semua lapisan orang. Dan tanpa batas dia terus memberi yang terbaik. Kita belajar dalam pelayanan untuk tidak memilih-milih, tetapi memfokuskan semuanya kepada kasih dan kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita boleh berada di mana saja dengan hati yang sukacita dan gembira, dan memperhatikan kasih Tuhan yang kita ekspresikan dalam kasih kepada sesama. Inilah pesan Injil pada hari ini. Karena apa? Dengan ketenangan kita hadir dalam kewibawaan. Maka mereka mengatakan kagum, alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Itulah rumusan eksorsisme bagi setiap pastor yang diberkati. Setelah ditabiskan, diberikan karunia untuk mengusir roh-roh jahat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati para imam kita yang memperhatikan semua lapisan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan tulus. Tuhan memberkati.